Ini dia Redmi 10 5G. Salah. Ini dia Redmi 10 5G. Jadi memang HP ini keluar lebih baru tapi punya spesifikasi yang cukup mirip sama Redmi Note 10 5G. Sampai-sampai gue tanya ke kalian, enaknya Redmi 10 5G ini harus direview atau di-compare sih? Dan ternyata banyak dari kalian yang minta untuk kita compare. Jadi ya langsung aja gue akan compare kedua HP ini untuk lihat masing-masing kelebihan dan kekurangan HP satu ini. Dan ujung-ujungnya supaya bisa membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini pastinya. So make sure kalian nonton sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian tahu hal apa aja yang krusial. So welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Dalam segi desain layar kedua HP ini jelas berbeda. Ya, Redmi Note 10 5G menggunakan punch hole yang jauh lebih kekinian ketimbang Redmi 10 5G yang masih menggunakan water drop notch aja. Walaupun memang bezel kedua HP ini atau bezel keseluruhan sampai di bawah dagu sama tebelnya juga. Jadi kalian lebih pilih punch hole atau water drop notch? Coba komen di bawah. Nah, lanjut ngomongin soal kualitas layar, ini 100% nyaris sama. Dimulai dari resolusi Full HD Plus yang tajam, panelnya menggunakan IPS LCD, dan refresh rate sudah support 90Hz juga. Tapi ketika gua coba pasang video yang bersamaan, ya gue menemukan perbedaan. Ya, viewing angle di Redmi Note 10 itu punya kualitas warna atau layar yang lebih cerah ketika dilihat dari sisi samping ketimbang Redmi 10 5G yang ada redup. Sedangkan untuk refresh rate 90Hz-nya ya bisa berjalan dengan mulus, tapi keduanya kalau udah hit baterai 10% adalah sesekali stutter. Jadi yang jadi pembeda memang ya di bagian notch aja sih, walaupun ya dalam segi brightness sedikit lebih kelihatan terang di Redmi Note 10 seperti yang tadi gue bilang. Bahan material kedua HP ini sama-sama menggunakan polikarbonat, tapi dalam segi feels gue ngerasa Redmi 10 biasa itu lebih solid. Iya, di bagian tengahnya nggak kopong kayak di Redmi Note 10. Dan ngomongin soal desain, jelas lagi-lagi berbeda. Yang satu melengkung, yang satu ngotak. Yang satu dibuat doff finishing halus, yang satu lagi dibuat bertekstur garis-garis. Jadi kalau kalian suka desain yang kekinian, jelas Redmi 10 biasa lebih unggul. Tapi kalau misalkan kalian suka finishing mahal dan bodi melengkung, ya Redmi Note 10 adalah pilihan yang tepat. By the way, ngomongin soal dimensi kedua HP ini sama tebelnya di 8,9mm, tapi untuk bobotnya Redmi 10 5G lebih berat 10 gram ketimbang Redmi Note 10. Jadi kalian lebih suka finishing melengkung doff atau bodi ngotak dengan tekstur? Di bagian performa kedua HP ini yang nyaris mirip sih, sama-sama mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 700, RAM-nya menggunakan teknologi LPDDR4X dan storage UFS 2.1. Untuk Antutunya, di Redmi Note 10 bisa mendapat 327.000, sedangkan di Redmi 10 biasa bisa lebih tinggi sedikit di 332.000. Tapi itu hanya sekedar angka. By the way, ngomongin soal angka, ada satu lagi yang harus gue bahas, yaitu di bagian RAM. Dari RAM opsi tertinggi yang dijual di Xiaomi Indonesia, memang Redmi Note 10 itu ada langsung 8GB, sedangkan di Redmi 10 biasa hanya 6GB, tapi masih bisa di-upgrade lagi atau ditambahin lewat virtual memory 2GB lagi. Jadi secara teknikal ya sama-sama RAM 8GB sih. Dan sekarang gue bahas performa gaming ketika main game Genshin Impact. Sama-sama gue taruh settingan grafik di low plus 60fps. So far memang sama, bisa dapat performa yang cukup stabil di 30 menit sampai 1 jam di awal. Dan suhu terlihat perbedaan. Ya, Redmi Note itu lebih adem di bagian layar kiri, bisa hit 40 derajat ketimbang di Redmi 10 5G yang bisa nyentuh 41 derajat. Ya, nggak gitu jauh, tapi begitu performanya udah lebih dari 1 jam, akan ada ngerasa stutter sedikit. Jadi saran gua kedua HP ini harus banget pakai cooler kalau mau dapetin performa yang stabil. Dan ngomongin soal grafik, walaupun keduanya gua set sama-sama di low, tapi render quality-nya kok gua ngerasa lebih tajam dan lebih bagus di Redmi Note 10. Ini menarik banget seperti yang bisa kalian lihat, padahal dalam segi kualitas layarnya sama-sama Full HD+. Sekarang lanjut ngomongin soal game PUBG, bisa dapat di settingan balance ultra tertinggi, iya, jadi belum bisa smooth ekstrim dengan performa yang sama-sama konsisten. Tapi yang bikin jadi pembeda,
Redmi Note 10 lebih unggul karena tersedia sensor gyroscope hardware bukan software kayak di Redmi 10 5G. Jadi ya lebih nggak ada delay lah ya di Redmi Note 10 ini. Di bagian kamera belakang kedua HP ini jelas perbedaannya sangat berasa, apalagi dalam segi bentuk kameranya pun yang berbeda. Untuk Redmi Note 10 membawa konfigurasi 48 megapiksel bukaan cahaya f1.8, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel macro lens. Sedangkan Redmi 10 5G membawa dual setup kamera aja yang terdiri dari 50 megapiksel primary lens bukaan cahaya f1.8 dan 2 megapiksel depth sensor. Jadi ya sama-sama nggak ada lensa ultrawide. Nah, gimana untuk kualitas hasil foto di kondisi daylight? Ya, ini terlihat cukup berbeda. Dalam segi karakteristik warna, kalau kalian incer atau kalian cari warna yang natural, jelas Redmi Note 10 bisa memberikan warna yang colorful, highlight yang lebih ngangkat, dynamic range yang lebih ngangkat ketimbang Redmi 10 yang rasanya masih rada pucat walaupun memang ada sedikit lebih tajam ketika kita zoom in. Ya, ada berasa sedikit extra software sharpening juga. Sedangkan untuk di kondisi low light, Redmi 10 5G ini lebih minim grain-nya, walaupun memang sih lebih tajam di Redmi Note 10 dan highlight-nya lagi-lagi menang di Redmi Note 10. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada fitur night mode di kedua HP ini? Jawabannya ada, dan untuk hasil fotonya lagi-lagi harus gue bilang Redmi Note 10 bisa memberikan kualitas dynamic range, highlight, dan detail yang lebih konsisten ketimbang Redmi 10 5G yang memang noise grain itu lebih minim, tapi warnanya itu masih kelihatan pucat dan highlightnya lagi-lagi kurang berasa aja sih. Perekaman video kamera belakang di HP ini sama-sama support 1080p 30fps aja. Ya iyalah ya, karena chipsetnya sama-sama menggunakan MediaTek Dimensity 700. Tapi pertanyaannya, apakah untuk kualitas video sama? Jawabannya beda. Redmi Note 10 tersedia Electronic Image Stabilization atau ada stabilisasinya. Jadi ketika kalian panning sini, record sambil jalan, ya hasil videonya terlihat lebih stabil, jitternya minim, dan detail pun bisa sedikit lebih tajam karena yaitu stabil tadi. Ketimbang Redmi 10 5G yang masih belum ada stabilisasi apapun. Sedangkan untuk kamera depan, ya silahkan kalian lihat sendiri beserta kualitas mic-nya juga, tinggal komen mana yang lebih bagus. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman dari Redmi Note 10 dan Redmi 10 5G. Mana yang lebih stabil dan gimana kualitas audio. Ini by the way lagi rame banget di depan supermarket. Komen aja di bawah ya guys. Kedua HP ini sama-sama menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Tapi ketika gue pakai pemakaian yang sama kayak nonton YouTube, scrolling Instagram, nonton YouTube, dan main Genshin Impact dengan koneksi WiFi yang sama, brightness dimentokin, volume 10%, refresh rate lock di 90Hz, ada perbedaan. Redmi 10 5G bisa dapat screen on time 10 jam 45 menit ketimbang Redmi Note 10 5G yang bisa dapat screen on time 9 jam 54 menit, alias ya ini sedikit lebih boros nyaris 1 jam ketimbang Redmi 10 5G. Padahal penggunaannya sama persis. Lanjut ngomongin soal charging, kedua HP ini lagi-lagi sama support di 18 watt fast charging yang brick chargernya udah di-include di dalam box pembelian, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Tapi pertanyaan, mana yang lebih ngebut? Jawabannya, ketika gue coba ngecharge dari angka 5-100% dibiarin ngecharge tanpa dipakai, Redmi 10 5G makan waktu 1 jam 47 menit ketimbang Redmi Note 10 5G yang makan waktu 2 jam 12 menit. Kalau ditanya kenapa perbedaannya bisa cukup jauh, ya simple, karena ini HP lebih baru atau Redmi 10 5G lebih baru, jadi sudah support teknologi middle tap charging. Iya, bisa lebih efisien. Dalam segi fitur kedua HP ini sama tapi beda. Iya, gue sebutin dulu yang sama. Kayak teknologi Air Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama brand elektroniknya terdaftar di aplikasi Mi Remote tersedia. Kedua, opsi unlock fingerprint yang nyatu sama tombol power di bagian kanan tersedia. Walaupun memang dalam segi speed unlock, screen response time di Redmi 10 5G-nya lebih minim, jadi berasa lebih ngebut aja, walaupun ya kedua-duanya sama akurat. Tapi yang jadi pembeda, Redmi Note 10 5G tersedia sensor NFC atau Near Field Communication, sedangkan Redmi 10 5G nggak ada, tapi bisa nyediain triple slot tray. Ya, kalian harus milih entah NFC atau triple slot tray. Kalau gue sih lebih milih NFC, karena ya masih hybrid ya, masih bisa milih. Tapi kalian pilih yang mana sih? Coba komen di bawah.
Speaker di kedua HP ini sama-sama menggunakan single speaker aja yang tentu penempatannya ada di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Tapi untuk kualitas suara, ya ini beda sedikit. Dalam segi bass, memang lebih berasa di Redmi 10 5G, tapi dalam segi tingkat kualitas volume suara, sedikit lebih kencang di Redmi Note 10 5G. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, seperti biasa pasang earphone ataupun headset dulu, gue pasang di Redmi 10 5G dulu ya guys. Dan sekarang gue pindah ke Redmi Note 10. Ya, kayak gitu. So guys, intinya memang dengan langkah Xiaomi membawa masuk Redmi 10 5G ini bikin bingung sih. Nggak heran, makanya banyak banget yang tanya gue mending mana. Berasa perang saudara antara Xiaomi sendiri. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal harga, base model Redmi 10 5G dibanderol seharga Rp2.699.000. Sedangkan Redmi Note 10 5G dibanderol lebih murah di Rp2.449.000 dengan keunggulan yang bisa gua rangkumin kayak gini. Pilih Redmi 10 5G kalau kalian cari body yang ngotak, software Android 12 ya lebih baru, charge-nya lebih ngebut, lebih efisien, dan baterai yang lebih awet plus triple slot tray. Tapi kalau misalkan kalian cari foto-foto yang bagus, videonya stabil, body premium finishingnya karena dibuat doff, dan pinggir kiri kanannya dibuat rounded, plus NFC, pilihlah HP yang satu ini. Secara harganya juga lebih murah. Kalau gue pribadi jelas akan pilih Redmi Note 10 5G karena lebih sesuai preferensi. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload atau ya di-publish. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @uptodateIdean. Sekaligus juga buat yang mau nanya-nanya tinggal mampir ke sana. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.